memberi resep dan sifatnya itu tidak pribadi ya, istilahnya itu di aturan tata tertib dari eh, konsultasi itu ada tata tertibnya. Jadi pasien tidak boleh menjapri atau mentelepon dari dokternya itu, tapi lewat grup yang sudah kita tentukan itu. Jadi lewat per kecamatan itu yang dibahas tentang ya bagaimana gejalanya, misalnya kok ada batuknya, nanti saya harus bagaimana, terus atau misalnya saya ini harus bagaimana kalau sudah isoman di rumah, tapi dari banyak pasien ini yang tidak tahu tentang saya harus bagaimana, tentunya kalau nanti itu butuh misalnya surat-surat atau apa, kita arahkan ke puskesmas yang apa sesuai dengan tempat tinggalnya pasien itu. Mm-mm. Demikian, Mbak Tika. Oh, jadi lewat WhatsApp grup ya, Dok, bukan Iya, tidak boleh japri langsung gitu ya. tidak boleh, Eh, harus lewat itu. Jadi lewat nanti grup. koordinator, Oke. misalnya kalau sampai Japri langsung kita gel dulu sementara. Oh, Jadi gitu. harus iya, Kenapa, karena Dok kasihan ya? teman-teman. Karena kalau kita Japri, Mm-mm. pasien kan ya juga kita juga punya profesi, Mbak ya tentunya. Mm-mm. Bukan perkara kita tidak mau melayani, tapi kita profesi kita kan juga butuh jam istirahat atau apa. Karena kalau Mm-mm. kita semuanya fokus, jamnya tidak ada istirahatnya, akhirnya kita kelelahan dan kita sendiri nanti yang berbahaya bagi diri kita. Oke. Demikian, Mbak Tika. Iya, jadi WhatsApp grup ini para dokter koordinator ini nanti ada jam-jam khusus bagi mereka untuk melayani atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau sharing di grup tersebut gitu ya, Dok ya, berarti Iya, ya. benar-benar Oke. Mbak Tika. Baik. Nah, jika seperti itu siapa-siapa yang nanti bisa tergabung dalam grup di masing-masing kecamatan itu apakah ada screeningnya juga, Dokter Ahmad? Enggak, hanya kita pokoknya gini, kalau seandainya kalau yang pasien masih isoman tahap awal, Mm-mm. tapi itu tidak, kita kan biasanya ada yang 14, ada yang 10, ada yang 3 Iya. untuk isomannya itu, misalnya kita anggap 14 hari. Kalau Mm-mm. itu sudah 14 hari, ya kita beritahu bahwa ini sudah selesai, kalau memang butuh surat atau apa, silakan menghubungi puskesmas atau satgas dari desanya. Mm-mm. Karena kenapa, Mbak Tika? Iya. Karena banyak-banyak dari pasien isoman ini selesai karena tidak tahu saya nanti butuh surat ini bagaimana. Nah, yang itu yang mandiri sekali ya. Jadi tidak sepengetahuan puskesmas atau hanya desa, tapi dia tidak tersalurkan apa istilahnya informasi ini tidak sampai ke dia. Jadi kita sarankan untuk menghubungi satgas desanya atau ke puskesmasnya dia tinggal di mana gitu. Jadi itu yang utama. Terus yang kedua, misalnya nanti butuh obat-obatan atau apa, kita hanya bisa mengasih secara resep secara di WA itu hanya yang ringan-ringan, misalnya kalau panas kita beri paracetamol, atau Mm-mm. kalau butuh vitamin hanya vitamin aja. Tapi kalau untuk yang lebihnya kita sarankan ke puskesmas di sana, Mm-mm. karena puskesmas sudah membentuk istilahnya kalau ini semenjak pandemi ini sejak tahun kemarin ada poli ISPA, itu yang ujung tombaknya untuk penanganan dalam hal COVID-19 ini di puskesmas. Mm-mm. Oke, baik. Ya, berarti memang ini ya, Dok, misalkan diberikan resep untuk obat, hanya obat yang memang itu boleh ditebus secara umum dan obat ringan gitu ya, Dok, Iya, istilahnya ya. benar. Jadi ringan hanya Heeh. untuk simptomatisnya aja, untuk Mm. menghilangkan awal-awalnya. Kalau kita ngasih yang lebih, itu kadang-kadang ya sebetulnya di aturan ini sudah dikatakan hanya kita mengasih sedapat mungkin kita promotif preventifnya. Tapi kalau mereka tanya obatnya, ya terpaksa kita kasih yang ringan-ringan ya, paracetamol atau vitamin atau apa gitu aja untuk simptomatis saja lah, tidak full. Oke. Nah, Dok, biasanya kalau kita melihat kan sekarang masyarakat pun juga merasa ada privacy di saat mereka ternyata sudah dinyatakan positif COVID-19 begitu, Dok. Nah, jika dalam satu grup dan mereka akhirnya sharingnya, bertanyanya di dalam grup tersebut, eh, apakah itu menjadi sebuah kendala bagi masyarakat yang sudah join di grup ini atau mungkin ada hal-hal lain nih yang mungkin diajukan gitu permohonannya dari para pasien ini tadi yang tergabung di WhatsApp grup itu, Dok? Enggak, Mbak Tika. Jadi prinsipnya, jadi di tata tertibnya ada, Heeh. itu bahwa dia kalau masuk, kita nanti koordinator akan membagikan ke sepan dokter ini, dokter A, dokter B, dokter C. Itu secara privasi insya Allah sudah terjamin. Jadi misalnya pasien
A ini sudah konsultasi, pasien B juga belum tentu tahu. Jadi secara privasi sudah pasti terjaga lah, insya Allah terjaga. Oke. Jadi ini bisa dikonsultasikan bukan hanya dari satu dokter koordinator tadi ya, bisa ditanyakan juga ke dokter lain begitu ya, sesuai Jadi dengan nanti masalahnya itu gimana dok? Gini, jadi koordinator nanti akan membagikan setelah WA dari pasien ini, koordinator akan membagikan ke dokter A. Jadi di grup kecilnya itu ada Mbak Tika. Jadi itu sudah sesuai karena dengan IT ini maka para koordinator sudah bisa membagikan sistemnya itu ke dokter masing-masing. Jadi antara dokter A, dokter B tidak tahu nanti. Jadi hanya satu toh. Kalau misalnya ada trouble, baru mereka akan tentunya bukan sama pasiennya, tapi tim itu akan berdiskusi sendiri. Nanti setelah itu baru diberitahukan ke pasiennya yang tanya, yang misalnya kalau ada kendala atau apa. Demikian Mbak Tika. Oke, baik. Dak, ini sebelum dilanjutkan saya ke redaksi dulu. Mega, ada yang sudah bergabung? Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat suara Sidoarjo, dari Ruhma di Sidoarjo. Ini bertanya, apa bedanya nih dok, konsultasi kesehatan online atau telekonsultasi dengan telemedicine? Oke, baik. Ada banyak istilah ya kayaknya sekarang ya. Gimana nih dokter Ahmad? Sebetulnya sih sama aja kan istilahnya aja. Jadi istilahnya telemedicine atau WA, ya intinya kan di WA, kan tidak ada yang lain kita. Dari sistem ini ya sama ya, tentunya nanti dengan adanya WA itu atas kepandian tentunya sukarelawan ini bisa mengotak-atik dari ininya, jadi bisa ke hal khusus gitu loh Mbak Tika. Jadi itu tergantung dari teman-teman sendiri tentunya. Jadi intinya pokoknya kita memberitahu bahwa ya telemedicine ya ini pakai WA ini tentunya kan sama aja kan, istilah aja itu ya, istilahnya istilah ya kalau saya ya. Iya, medianya ya gitu ya dok ya, biasanya memang kalau medianya sama, istilahnya medianya sama, WhatsApp, telepon, atau SMS, tapi ada yang menyebutkan telekonsultasi ataupun ini ada telemedicine. Nah dokter Ahmad, ini terkait dengan tadi kan masyarakat itu kan yang bisa bergabung itu ada persyaratannya tidak? Mereka harus menghubungi dulu dan memberikan beberapa atau mengisi formulir dulu atau seperti apa dok? Di awal itu nanti kita sodorkan lewat koordinator dulu. Jadi misalnya pasien A kontak ke kecamatan kota gitu ya, Sidoarjo kota. Jadi koordinator itu akan tahu, oh ini misalnya Bu A gitu yang masuk dengan keluhan ini. Jadi nanti dari sana sudah ter-screening sendiri. Kalau pasien ini memperkenalkan tentunya dengan nomor HP, itu ada formnya, kita memang ada formnya sendiri, itu yang harus diisi. Jadi istilahnya nanti biar tidak rancu atau gelap, jadi kita terbuka semuanya. Kalau memang itu sudah masuk di tim, itu akan terlayani. Insya Allah begitu, Mbak Tika. Oke. Sejauh ini sudah berapa orangkah dok yang sudah bergabung di telemedicine, dan yang sudah bergabung dan sudah konsultasi, apakah itu langsung sudah keluar dari WhatsApp group, atau memang kalau memang harus isoman yang selama 14 atau 7 hari, ya selama itu memang ada di dalam grup tersebut atau gimana dok? Iya, jadi kalau yang tadi saya sudah ngomong, kalau lebih dari kita sudah sepakat, kalau dia sudah merasa 14 hari dari isoman, tadi itu jangan ikut ke tim ini, gitu maksudnya. Jadi hanya diberitahu. Tapi kalau di bawah itu, maka setiap hari kita memberitahu ke pasien yang isoman ini nadinya berapa, atau kalau nadi tidak bisa cara ngitungnya, suhunya berapa, terus kalau yang punya osimetri itu suruh ngukur, dan gejala-gejala apa yang pada misalnya pada sekarang tanggal 28 ya, 29 ya, 29. Ya. Itu keluhan saya batuk, itu nanti dia memberitahu, saya sekarang batuk dokter, terus ada sesaknya, terus dari saturasi itu ada 96, 99, terus ada muntah mual. Itu kita beritahu bahwa dengan adanya itu mungkin Bapak obatnya apa saja. Kalau misalnya saya butuh obat apa dokter untuk tambahan, yaitu tadi itu yang simptomatis, misalnya kalau itu lampunya nggak enak, ya kita beri obat antasida sebangsanya itu untuk meringankan dari istilahnya gejala-gejala dari pasien ini. Jadi sifatnya hanya simptomatis. Kalau masih terus kok
kok enggak ada perbaikan atau bagaimana? Ya, diarahkannya ke puskesmas gitu ya, Dok ya. Puskesmas setempat untuk diarahkan. Iya, sementara begitu, Mbak Tika. Oke, sudah banyak ya, Dok, yang sudah gabung? Insya Allah sudah mulai agak kewalahan yang di daerah kecamatan yang besar-besar ini. Yang kota Waru itu kan perbatasan dengan Surabaya. Malah kadang-kadang yang dari Surabaya minta tanya ke kita karena sudah tahu. Tapi tetap kita layani, tidak apa-apa. Namanya pasien kalau kita bisa melayani, prinsipnya teman-teman sudah melayani dengan hati. Jadi tidak ada rasa kesal atau apa. Tapi dengan hati, insya Allah nanti dengan itu pasien akan merasa tenang dan bisa isolasi mandiri bagus, tidak pakai sampai ke rumah sakit. Demikian Mbak Tika. Oh ya, baik. Berarti banyak yang berminat dan ya mudah-mudahan memang benar-benar bisa memberikan manfaat terbaik ya untuk masyarakat, dokter. Nah, terakhir Dok, ini untuk berarti memang hanya untuk konsultasi COVID ya Dok ya. Di luar itu tidak bisa dilayani ya dalam konsultasi ini ya Dok? Iya, sementara begitu. Kalau memang teman-teman ada apa-apa ya kita sarankan ke puskesmas atau satgas desanya, tentunya begitu. Oke, baik. Ya, baik. Ada satu lagi yang bergabung Dok, ini sepertinya ke redaksi. Saya ke Mega dulu, Meg. Silakan. Iya, ini ada pertanyaan dari Titin di Sawutratap. Ini bertanya, buat yang gaptek tapi pengen konsultasi, apakah boleh kirim video dalam sharingnya? Dan apakah juga dapat obat, Dok? Apakah juga dapat obat? Gimana? Jadi kita tetap berpedoman di dalam tata tertib, kita tidak boleh video call atau apa, kita harus tetap chatting. Oh, chatting ya. Terus untuk obat kita hanya bisa menyarankan, kita suruh apa ya, istilahnya hanya beli untuk simptomatis yang ringan-ringan aja ya. Kalau panas paracetamol, kalau obat, kalau diare ya dikasih kayak sebangsa diatap atau apa gitu, terus sama vitamin. Kalau seandainya tadi tanya kalau butuh obat bagaimana, kalau ini memang sudah gejalanya dari ringan kok menuju ke sedang, berarti ya harus kita arahkan tetap ke puskesmas. Jadi setiap hari pasien ini akan melaporkan. Jadi sedapat mungkin ya, kalau WA kan sekarang mestinya bisa nggak Mbak Tika ya? Kan nggak mesti harus gaptek-gaptek sekali itu tentunya. Yang penting satu, ada pulsanya. Nah, itu ada paketannya, itu yang penting ya. Jadi dengan adanya itu kita bisa misalnya hari pertama begini, hari kedua begini. Kalau ketiga timbul pemburukan atau apa, kita sarankan ke puskesmas untuk awal dulu. Demikian Mbak Tika. Berarti memang benar-benar didampingi, dikawal terus begitu ya Dok untuk perkembangan yang pasien isoman ini tadi ya. Insya Allah. Begitu. Oke, baik. Terakhir Dokter Rahmat, ada pesan atau himbauan apa ini yang mungkin ingin disampaikan juga untuk masyarakat Sidoarjo? Silakan. Yang terpenting yaitu dengan adanya tim isoman ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Sidoarjo karena istilahnya pengabdian kita terhadap warga Sidoarjo hanya ini yang bisa kita lakukan. Tentunya kalau nanti ada lebih, kita akan melakukan untuk masyarakat Sidoarjo. Kedua, tolong jaga protokol kesehatan dengan ketat. Jangan menggampangkan protokol kesehatan dan meremehkan COVID ini. Karena kenapa? Di Sidoarjo sendiri, teman-teman sejabat kami juga banyak yang sudah meninggal dan yang isoman. Tentunya itu baik dari dokternya, perawatnya, atau bidannya. Jadi tolong itu dijaga. Yang ketiga, sifat kami yaitu independen. Kami tidak akan istilahnya tumpang tindih dengan dinas kesehatan masuk puskesmas. Jadi kita hanya sifatnya membantu dan independen. Jadi tidak ada tujuannya hanya satu, untuk membantu masyarakat atau warga Sidoarjo secara keseluruhan. Demikian Mbak Tika. Oke, baik Dokter Ahmad, terima kasih banyak atas waktunya. Yang jelas ini semua memang diberikan untuk masyarakat dan ini semua gratis gitu ya Dok ya, konsultasi grup ini ya? Gratis. Tidak ada tarif bayaran. Nah itu dia. Baik, terima kasih Dokter Ahmad. Mudah-mudahan menjadi berkah sendiri ya untuk semua para dokter yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Salam sehat selalu Dokter Ahmad, dan juga salam untuk semua tim dari ID Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya